Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Wakodim SP. Saya selaku Kepala Stasiun Klimatologi Kediri NTB dan juga sebagai koordinator BMKG di Nusa Tenggara Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan informasi iklim kepada semua masyarakat di NTB dan juga kepada stakeholder serta kepada instansi terkait untuk memberikan seluas-luasnya informasi iklim agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya. Dan harapan kami semoga informasi iklim ini akan mensejahterakan masyarakat khususnya di Nusa Tenggara Barat. Informasi iklim selengkapnya dapat diakses melalui website resmi kami dengan alamat iklim.ntb.bmkg.go.id. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini pastinya di edisi Selasa 16 Juni 2015. Semoga tetap menyenangkan, tetap sehat walafiat dan tentunya tetap menantikan bincang hangat tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik. Dan sambil menunggu hasil keputusan dari sidang isbat tentunya untuk menentukan 1 Ramadan untuk tahun 2015 ini, pastikan deh Anda mengisi waktu penantian Anda dengan bersama kami di Bincang Hangat, karena sekali lagi Bincang Hangat malam ini hadir dengan tema yang sangat menarik sekali. Tema terkait dengan cuaca dan juga iklim yang tentunya saat ini tidak bisa diprediksi. Walaupun dikatakan musim kemarau, namun masih ada hujan dan udara sangat dingin sekali. Apa penyebabnya? Pasti Anda ingin tahu. Untuk itu malam hari ini sudah hadir bersama kita narasumber tentunya dari BMKG ya, Kediri Mataram. Ada Bapak Iis Widya Harmoko Mkom, beliau adalah Kepala Seksi Observasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kediri Mataram. Selamat malam Pak. Malam Pak. Seger pastinya Pak ya. Alhamdulillah. Siap sharing kepada kita terkait dengan cuaca yang tidak menentu. Siap. Dan pastinya tips-tips juga bagaimana cara menghadapi cuaca untuk tahun ini begitu ya. Betul, Pak. Baik, mendampingi Bapak Iswidya Harmoko, kami juga kedatangan Kepala Satker UP Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1, Bapak Insinyur Sujadi SP1. Selamat malam Pak Sujadi. Selamat malam. Nanti kita akan lebih banyak berbicara terkait dengan ketersediaan air begitu ya. Iya. Yang memang air ini tidak bisa lepas dari kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Tidak ada air bersih, sepertinya kita tidak bisa beraktivitas seperti mandi, cuci dan lain sebagainya begitu ya. Dan tentunya untuk Anda yang malam hari ini juga ingin berbincang-bincang bersama kami melalui line telepon, Anda bisa menghubungi kami di 636313 tentunya untuk sharing terkait dengan tema kita malam ini. Malam ini kita akan lebih fokus untuk berbincang-bincang terkait dengan monitoring sumber daya air dan juga bagaimana cara kita untuk mengantisipasi kekeringan periode musim
kemarau tahun 2015 tentunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apalagi beberapa saat yang lalu kita sudah pernah mendapatkan informasi ada beberapa tempat yang memang setiap tahunnya selalu dilanda yang namanya kekeringan. Untuk tahun ini apakah tempat tersebut berpotensi lebih tinggi atau mungkin juga sudah bisa diatasi dengan baik? Nanti kita akan berbincang-bincang, karena sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Iis dan juga Pak Sujadi, kita akan menyimak dulu perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Restu Patria Megantara SST. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Saya Restu Patria Megantara, perakirawan dari Stasiun Klimatologi Kediri. Pada malam hari ini akan menyampaikan kepada Anda kondisi dinamika atmosfer terkini serta analisa curah hujan di bulan Mei 2015 serta perakiraan curah hujan 3 bulan ke depan, yaitu bulan Juli hingga September 2015. Namun sebelum kita menyimak seperti apa dinamika atmosfer terkini, perlu kita ketahui ada 4 faktor pengendali curah hujan di wilayah Indonesia, yaitu yang pertama ada fenomena El Nino dan La Nina, kemudian ada suhu perairan Indonesia, kemudian ada fenomena dipole mode positif dan negatif, dan yang terakhir ada angin musim timuran maupun baratan. Nah, yang pertama, fenomena El Nino ini merupakan fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur yang akibatnya bagi wilayah Indonesia adalah menjadi lebih sedikit peluang terbentuknya hujan. Sedangkan kebalikannya, pada saat fenomena La Nina, suhu di perairan Pasifik bagian timur menjadi lebih dingin, sehingga akibatnya bagi Indonesia adalah menjadi lebih banyak peluang terbentuknya hujan di wilayah Indonesia, sehingga tahun El Nino identik dengan tahun kering, sedangkan tahun La Nina identik dengan tahun basah. Kemudian yang kedua ada suhu perairan Indonesia, di mana saat suhu perairan Indonesia menghangat, maka akan semakin banyak terbentuk penguapan di sekitar Indonesia, yang dampaknya adalah peluang hujan menjadi semakin besar. Sedangkan jika suhu perairan Indonesia dingin, maka pembentukan awan menjadi lebih sedikit, sehingga peluang terbentuk hujan menjadi lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, fenomena dipole mode. Ini merupakan fenomena dipole mode positif, merupakan efeknya bagi Indonesia adalah lebih banyak terjadi pembentukan awan di wilayah barat Afrika, sehingga di wilayah Indonesia, terutama bagian barat, akan lebih sedikit peluang hujan. Sedangkan pada saat dipole mode negatif akan lebih banyak hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian yang keempat adalah angin musim timuran dan baratan, di mana saat angin musim timuran itu identik dengan musim kemarau yang bertiup mulai bulan Juli hingga Agustus. Sedangkan angin musim baratan identik dengan musim hujan yang mulai bertiup mulai periode Desember hingga Februari. Nah, seperti apakah kondisi terkininya? Yang pertama kita lihat prediksi ENSO atau prediksi El Nino dan La Nina. Dari 4 institusi internasional, yaitu dari Amerika dengan NOAA-nya, Jepang dengan JAMSTEC, Australia dengan BOM, dan Indonesia dengan BMKG-nya, keempat institusi ini saat ini sudah menyatakan saat ini merupakan kondisi El Nino, di mana dengan intensitasnya diperkirakan saat ini adalah kondisi lemah hingga sedang, dan diperkirakan akan terus menguat hingga akhir tahun 2015. Kemudian bisa kita lihat juga probabilistik atau peluang terjadinya El Nino dan La Nina di grafik batang berwarna merah. Ini merupakan peluang terbentuknya atau terjadinya El Nino, di mana peluangnya bisa kita lihat sangat tinggi sekali, yaitu di atas 80%, yang diperkirakan akan bertahan hingga akhir tahun 2015 ini. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi dari anomali suhu muka laut. Di sini kita lihat saat ini merupakan kondisi El Nino, di mana kita lihat pada suhu perairan di Samudra Pasifik bagian timur, kita lihat lebih berwarna merah, artinya lebih hangat dibandingkan dengan di wilayah Indonesia yang lebih berwarna putih, artinya suhunya lebih dingin dibandingkan di Nino 34, atau merupakan kawasan yang kita pantau tempat terjadinya El Nino. Sehingga efeknya adalah
musim kemarau ini akan menjadi lebih kering. Kemudian selanjutnya kita lihat dari pola angin, di sini kita lihat pola angin sudah mulai bertiup dari arah timur dengan kecepatan 15 hingga 20 knot. Hal ini menandakan musim kemarau sudah terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Yang bisa juga kita rasakan dari angin yang citra satelit, kita lihat di wilayah Nusa Tenggara Barat terlihat tidak ada tutupan awan. Hal ini sejalan dengan pola angin tadi yang menandakan sudah masuknya musim kemarau di NTB. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana analisis curah hujan di bulan Mei 2015. Secara umum di wilayah NTB, curah hujan di bulan Mei 2015 berkisar antara 0 hingga 100 mm. Namun yang bisa kita lihat dengan warna coklat tua hingga coklat muda. Namun ada beberapa wilayah, terutama di wilayah Lombok Barat dan Kota Mataram, yang curah hujannya masih cukup tinggi, yaitu berkisar antara 100 hingga 200 mm. Dengan sifat hujannya, kita lihat di sini secara umum yang dominan adalah normal hingga atas normal, yang bisa kita lihat ditandai dengan warna kuning hingga hijau. Kemudian kami juga dari BMKG melakukan perhitungan analisis ketersediaan air tanah yang didasarkan terhadap akumulasi curah hujan hingga bulan Mei, di mana hasilnya adalah bisa kita lihat seluruh wilayah NTB berwarna kuning. Ini artinya ketersediaan air tanah di wilayah NTB hingga bulan Mei 2015 masih dalam kategori sedang atau belum ada daerah yang kekurangan air tanah. Kemudian selain itu kami juga dari Stasiun Klimatologi Kediri juga melakukan monitoring hari tanpa hujan berturut-turut. Di sini kita lihat secara umum, kita lihat titik-titiknya lebih banyak berwarna coklat hingga pink. Ini artinya daerah-daerah ini sudah 20 hingga 40 hari tidak terjadi hujan. Sehingga daerah-daerah ini sangat rentan terhadap potensi kekeringan. Namun ada juga di wilayah Pulau Lombok yang berwarna hijau muda dan kuning. Ini artinya di awal bulan Juni ini masih ada hujan, namun dengan intensitas yang kecil atau rendah. Yang ini juga bisa kita lihat di analisis masuknya awal musim kemarau 2015, seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat sudah masuk musim kemarau. Kemudian bagaimanakah perakiraan curah hujan selama periode 3 bulan ke depan, terutama di bulan Juli hingga September. Di bulan Juli kita lihat curah hujan berkisar antara 0 hingga 20 mm. Bisa kita lihat pada peta yang berwarna coklat tua. Dengan sifat hujannya normal hingga bawah normal. Kemudian di bulan Agustus yang merupakan puncak musim kemarau di NTB juga masih sama 0 hingga 20 mm. Dengan sifat hujannya normal hingga bawah normal. Kemudian di bulan September juga kami perkirakan masih berkisar antara 0 hingga 20 mm dengan sifat hujannya normal hingga bawah normal. Nah, dari beberapa poin yang kami sampaikan tadi bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, analisis curah hujan yang terjadi di bulan Mei 2015 berkisar antara 0 hingga 256 mm dengan sifat hujan yang dominan di bulan Mei adalah normal hingga atas normal. Kemudian perakiraan curah hujan pada periode 3 bulan ke depan, yaitu Juli hingga September, berkisar antara 0 hingga 20 mm dengan sifat hujan yang dominan normal hingga bawah normal. Kemudian El Nino sudah terjadi dan diperkirakan akan bertahan hingga akhir tahun 2015 dengan intensitas menengah. Nah, dengan adanya El Nino ini memasuki periode musim kemarau 2015, perlu diwaspadai daerah yang berpotensi kekeringan seperti di Pulau Lombok bagian utara dan selatan, sebagian Sumbawa, Bima, dan Dompu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Muna.